Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Eden Lake tahun 2008 dan disutradarai oleh James Watkins, menceritakan tentang sepasang kekasih yang menikmati liburannya harus berhadapan dengan sekelompok remaja brutal. Seperti apa kisahnya? Seperti biasa kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan wanita cantik yang bernama Jenny ini berprofesi sebagai guru PAUD, yang dimana setelah menyelesaikan pekerjaannya ia pun melanjutkan aktivitasnya bersama si doi bernama Steve ini akan pergi ke suatu tempat untuk menikmati akhir pekan mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya sampailah di tempat tujuan mereka, yaitu Eden Lake. Dan hotel romantis yang berada di pedesaan Inggris ini merupakan tempat wisata yang jarang dikunjungi, karena selain tempat yang jauh juga berada di tengah hutan. Tapi bagi Steve dan Jenny yang sedang dimabuk cinta ini justru ingin menghabiskan akhir pekan mereka di tempat tersebut. Hanya dengan bermodalkan Google Maps, Steve dan Jenny menyusuri lebatnya hutan sengon dan akasia ini pun akhirnya terbayar saat sampainya mereka dengan keindahan dan syahdunya Danau Eden ini. Saat mereka jaka alias jalan kaki di tengah-tengah hutan ini, Steve dan Jenny melihat remaja yang bernama Adam seorang diri pun langsung menghampirinya. Namun saat Jenny mengajaknya berbincang, Adam pun mengatakan kalau ia dilarang oleh orang tuanya untuk tidak berbicara dengan orang yang tak dikenalnya, sehingga Jenny yang juga paham akan aturan itu pun langsung mengajak Steve untuk pergi meninggalkannya. Baru saja menikmatinya, lagi-lagi Steve dan Jenny pun dikagetkan dengan dua orang remaja, yang dimana mereka mengganggu satu remaja lainnya, yang ternyata Adam itu pun membuat Jenny khawatir. Namun Steve yang menyadari itu hanya kenakalan remaja biasa pun mencoba menenangkannya. Betapa terkejutnya Jenny saat melihat dogi ini sudah berada di depannya, yang ternyata milik remaja lain yang juga sedang berada di pinggiran danau ini. Lalu Steve yang berpikir kalau dogi itu tak mengancam keselamatan Jenny pun langsung mengajaknya untuk berenang. Tapi karena Jenny tak ingin, ia pun meninggalkannya di pinggiran danau ini. Namun baru saja menyelam tipis-tipis, dogi ini kembali mendatangi Jenny, sehingga Steve yang merasa kesal dengan kelakuan dogi itu pun langsung bergegas menghampiri remaja-remaja tersebut. Di sini Steve mencoba bernegosiasi dengan kumpulan remaja ini yang bernama Brad, Peggy, Mark, Josh, Paxton dan Ricky. Namun kumpulan remaja ini justru melawan karena merasa tak mengganggu kenyamanan Steve dan Jenny. Lalu karena merasa tak ada gunanya membuang waktu untuk berdebat dengan remaja-remaja ini, Steve pun langsung meninggalkan mereka. Setelah perdebatan tadi, akhirnya kumpulan remaja ini pun pergi dari sini, yang dimana saat melewati Steve dan Jenny, Brad dengan tidak sopannya memamerkan terong-terongannya kepada Jenny. Kini Steve dan Jenny pun merasa tenang dan berniat mendirikan tenda untuk menikmati malam di pinggiran danau ini. Lalu saat Jenny mencari kayu bakar, ia pun melihat seperti ada orang yang memperhatikannya pun bertanya-tanya apakah remaja-remaja bungul itu masih berada di sini.
Keesokan paginya, Jenny yang bangun lebih dulu bermaksud ingin membuat sarapan. Namun karena melihat stok makan mereka yang sudah basi pun langsung mengajak Steve untuk mencari makanan di toko terdekat. Tapi sialnya kawan, baru saja ingin pergi dari sini, ada yang dengan sengaja menaruh pecahan botol di ban mobil mereka. White toast and coffee. Sesampainya di kota, Steve dan Jenny yang berada di warung milik Acil Tanya ini menceritakan kenakalan remaja yang sudah membuat ban mobilnya bocor pun justru membela remaja-remaja tersebut, yang dimana Acil Tanya mengatakan kalau mereka selalu memperlakukan dengan baik siapapun orang yang berkunjung ke tempat ini. Lalu Steve yang menyadari pun tak mau memperpanjang masalah ini karena melihat wajah Acil Tanya yang jutek kepadanya. Lalu saat ingin kembali ke danau, mereka melihat remaja-remaja itu berada di salah satu rumah pun bermaksud ingin menghampirinya. Namun Jenny yang sempat melarang tindakan Steve itu tetap saja melanjutkan niatnya untuk melaporkan sikap tak terpuji remaja-remaja itu kepada orang tua mereka. Anyone home? Hello? Melihat pintu yang terbuka, Steve pun langsung masuk namun tak melihat adanya siapapun. Sementara di luar, Jenny dikagetkan dengan kedatangan seseorang ini pun membuatnya panik bukan kepalang karena melihat orang itu adalah pemilik dari rumah tersebut. Dan sialnya kawan, Steve yang melihat kedatangan seseorang pun harus terperangkap di dalam rumah ini. Lalu saat ingin mencari jalan keluar, orang yang baru saja datang itu ternyata ayah dari Brad bernama John, sehingga Steve yang panik ketika Abah Johnny berteriak mencari keberadaan Brad itu pun harus melewati jendela untuk pergi dari rumah ini. Setelah kejadian tadi, kini Steve dan Jenny pun kembali ke danau untuk melanjutkan liburan akhir pekan mereka yang tadi sempat tertunda, yang dimana mereka begitu menikmati mandi basah ini seolah dunia milik berdua. Tapi lagi-lagi kawan, keseruan mereka berubah menjadi kepanikan ketika tas milik Steve hilang, entah siapa yang mengambilnya, karena di dalam tas tersebut terdapat kunci mobil dan perlengkapan mereka. Astaga naga, benar saja kawan, kali ini Steve pun harus kehilangan mobilnya, yang dimana ia berpikir remaja-remaja berandal itulah pelakunya, dan tanpa pikir panjang langsung mencari keberadaan remaja-remaja tersebut. Setelah cukup lama mencari, Steve dan Jenny pun nyaris berputus asa karena bukan hal mudah mencari keberadaan remaja berandal itu di luasnya hutan belantara ini. Lalu tiba-tiba kini mereka pun kembali menyusuri hutan ini mengikuti kemana arah remaja berandalan itu, hingga akhirnya menemukan mereka di tengah gelapnya hutan ini pun tanpa pikir panjang langsung mendatangi mereka. I want my car back. Di sini Steve mencoba bernegosiasi dengan Brad, sang ketua geng dari remaja berandal itu, untuk memberikan kunci mobil serta barang-barang yang mereka ambil. Namun Brad terus bersikeras kalau bukan mereka lah yang melakukannya, sehingga Steve yang sudah kehabisan kesabaran ini pun mau tak mau mengambilnya dengan paksa. Lalu terjadilah adu mekanik antara mereka, yang dimana salah satu dari remaja berandal ini ingin menusuk Steve. Tapi untung saja Steve yang mantan atlet renang pun mampu menangkisnya dan harus mengenai dogi milik dari Brad itu. You stole my dog. I'll drive her to the vet. Come on, let's go. Setelah mendapatkan kunci mobilnya, Steve dan Jenny pun langsung meninggalkan mereka. Akan tetapi Brad yang tak terima doginya tewas ini pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Steve dan Jenny yang kini masih berusaha menghindari kejaran remaja berandal itu.
Tapi sayangnya kawan, Steve yang tak menguasai medan ini harus kembali bertemu dengan remaja berandal itu pun langsung melempari mobilnya. Bahkan remaja-remaja ini tak segan-segan untuk merusak mobil Steve dan Jenny. Tapi untung saja usaha Steve ini berhasil lolos dari kepungan mereka yang langsung kembali menancap gas masuk ke dalam hutan. Namun sialnya Steve yang memang tak menguasai medan ini pun tiba-tiba Wait. Steve yang terjepit pun tak bisa berbuat apa-apa dan harus pasrah dengan keadaan, lalu meminta Jenny segera meninggalkannya untuk mencari pertolongan. Pun dengan berat hati harus meninggalkan Steve sendiri ini, diikuti dengan kedatangan remaja berandalan itu. Keesokan paginya, Jenny yang melihat keadaan sudah aman pun langsung mendatangi Steve. Namun ternyata ia tak menemukannya di dalam mobil. Lalu Jenny yang melihat jejak pergerakan dari mereka pun langsung mengikuti kemana ceceran darah Steve yang dibawa oleh remaja berandalan itu. Astaga naga, betapa terkejutnya Jenny saat melihat Steve diikat oleh para remaja berandal itu, yang dimana Steve memohon untuk melepaskan ikatannya dan berjanji tak akan melaporkan kejadian ini kepada siapapun. Tapi Brett yang masih esmoni gegara doginya meninggoy itu pun tak bisa terima atas apa yang sudah diperbuat olehnya, dan tanpa pikir panjang Brett pun memerintahkan satu persatu anggotanya untuk melakukan tindak kriminal kepadanya. Jenny yang tak bisa berbuat apa-apa melihat kelakuan mereka pun mencoba melakukan panggilan darurat ke handphone milik Steve untuk mengalihkan perhatian remaja itu, pun akhirnya berhasil, yang dimana remaja berandal ini pun langsung memburu Jenny, dan kesempatan inilah yang Steve gunakan menyelamatkan dirinya. Sementara Jenny yang masih berusaha menyelamatkan diri pun dengan mudah melumpuhkan pergerakan remaja berandal itu. Remaja berandal ini terus memburu Jenny yang menemukan kontainer milik polisi kehutanan ini, pun menemukan satu walkie-talkie. Tapi sialnya belum sempat mengambilnya, remaja berandal ini pun menyadari keberadaan Jenny yang langsung mencarinya. Untung saja Richie yang melihat Steve sudah tak ada ini pun langsung menghubungi Brett dan meminta Richie untuk segera menemukannya. Dan sialnya kawan, keberadaan Steve pun diketahui oleh mereka ketika alarm mobilnya berbunyi pun langsung diburu oleh remaja-remaja berandal itu, sehingga Steve yang menyadari kalau keberadaannya diketahui pun langsung bergegas menyelamatkan diri dengan kondisi yang sudah lemah ini terus diburu oleh remaja berandal itu. Lalu tiba-tiba Jenny yang berhasil menyelamatkan Steve ini melihat adanya pondok di tepi sungai pun bergegas membawanya untuk menghindari kejaran remaja berandal itu. Lalu ia pun langsung mengobati Steve dengan peralatan seadanya. Tapi sayangnya lagi-lagi kedatangan Brett dan anggotanya itu membuat Jenny bingung apa yang harus ia lakukan untuk menghadapi mereka. Entah kemana hilangnya Brett dan anggotanya ini tak menemukan Steve dan Jenny di dalam pondok ini, pun langsung kembali mencari mereka yang ternyata berada di bawah pondok ini, berhasil bersembunyi dari kejaran remaja berandal itu. Lalu ia pun bergegas membawa Steve yang sudah lemah tak berdaya ini untuk naik ke darat.
Setelah memastikan Steve aman dari pantauan remaja berandal itu, Jenny pun terpaksa harus meninggalkan Steve untuk mencari pertolongan. Namun sebelum meninggalkannya, Jenny memakai cincin tunangan yang pernah diberikan kepadanya itu agar Steve tetap bersemangat bertahan hidup sebelum Jenny datang membawakannya pertolongan. Nah, ini baru namanya cinta sejati walai. Sebagai sepasang kekasih, kita harus saling melengkapi dan menyemangati satu sama lain. Karena yang kita ketahui, perpisahan hanya berlaku untuk mereka yang mencintai lewat mata. Namun bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwa, tak akan ada namanya perpisahan. Oke, kita kembali ke laptop lah kawan. Bingung jalan mana yang harus ia lewati, akhirnya Jenny pun memutuskan untuk mengikuti tower-tower listrik ini dan harus berlari menghindari kejaran remaja berenal itu. Lalu tiba-tiba di sini Jenny pun mau tak mau harus mengeluarkan kayu yang menancap di kakinya. Seorang diri ini pun sempat berputus asa karena tak mungkin melanjutkan perjalanan dengan kakinya yang sakit. Lalu dikagetkan dengan kedatangan Adam yang entah dari mana asalnya ini pun langsung meminta untuk mengantarkannya ke kota untuk mencari pertolongan. Kini Jenny pun mengikuti Adam yang akan membawanya menuju ke kota. Tapi di tengah perjalanan, Jenny yang merasa ada yang aneh dengan Adam itu pun mempertanyakan kenapa Adam justru membawanya ke dalam hutan. Dan ternyata Adam dijadikan umpan oleh Brad untuk menyergap Jenny di tempat ini. Betapa terkejutnya Jenny sudah melihat Steve berada di sampingnya ini pun hanya bisa pasrah ketika melihat Adam yang polos pun diperintah oleh Brad untuk membakar Steve, dan Jenny yang sempat memohon kepada Brad untuk tidak melakukan perbuatan itu kepadanya pun tetap memaksa Adam untuk melakukannya yang disaksikan semua anggotanya. Tapi untung saja tali yang ikut terbakar ini sempat membuat Jenny melepaskan diri dan melakukan perlawanan saat Brad ingin menangkapnya, sehingga Brad yang tak ingin melepaskan Jenny begitu saja mengancam akan membakar Adam jika ia melarikan diri pun tak diperdulikan oleh Jenny. Tapi harus melihat Brad yang tak pikir panjang langsung membakar Adam. Meskipun tertatih-tatih, Jenny pun terus berusaha mencari pertolongan hingga akhirnya menemukan satu mading yang terdapat peta ini pun langsung mengambilnya. Tapi lagi-lagi kedatangan Brad dan anggotanya itu pun langsung mencari tempat persembunyian. Lalu kedatangan Brad ini yang menyadari kalau Jenny memiliki peta itu pun berpikir akan mudah menemukannya karena hanya satu jalan menuju kota yang memang sudah ia kuasai, dan di tempat ini. Di sini akhirnya Jenny pun memberanikan diri untuk melakukan perlawanan pun mengambil pecahan kaca ini yang akan ia jadikan senjata. Tapi sialnya kawan, keberadaannya ini diketahui oleh Paxton pun langsung mendekatinya. Lalu tiba-tiba singkat cerita, Brad yang tak pernah berhenti mengejar Jenny ini pun akhirnya menyerah juga. Lalu mendengar teriakan dari Peggy itu langsung menghampirinya, dan betapa terkejutnya dia saat melihat Paxton sudah tewas ini membuat pikirannya semakin kacau hingga terjadi perdebatannya dengan Josh pun mengatakan berhenti mengikuti perintah Brad yang justru menyesatkan pun membuatnya marah hingga menghajar Josh dengan brutal.
Dalam pelariannya, akhirnya Jenny melihat mobil warga yang melintas ini pun langsung meminta pertolongan, dan beruntungnya ia pun langsung dibawa oleh warga tersebut. Namun sialnya kawan, berharap warga ini betul-betul memberikannya pertolongan, ternyata komplotan dari Brad juga. Tanpa pikir panjang, Jenny pun langsung mengambil alih mobil ini menuju perkotaan, yang dimana saat perjalanan Jenny yang melihat Peggy menghadangnya pun langsung menabraknya. Kini Jenny pun merasa tenang karena sudah mendapatkan pertolongan dari warga setempat. Namun ketenangannya itu seketika berubah saat mendengar salah satu warga yang mendapat telepon dan mengatakan bahwa anak wanitanya tewas ditabrak. Seseorang pun mulai sadar kalau tempat ini adalah kawasan Brad juga. Lalu Jenny pun meminta untuk diantarkan ke kamar mandi agar ia bisa melarikan diri. Tapi sungguh sayang kawan, tak ada celah untuk ia bisa kabur dan harus pasrah apapun yang akan terjadi kepadanya. Dan benar saja kawan, Jenny yang tak bisa berbuat apa-apa ini ketika melihat Brad itu pun tetap mencoba membela diri, yang dimana ia mengatakan kalau Brad dan teman-temannya lah yang memulai semuanya. Akan tetapi orang tua Peggy yang tak terima dengan tewasnya anaknya itu pun membuat ayah dari Brad sekaligus abang dari ibunya Peggy itu pun marah dan langsung mengeksekusi Jenny, dan cerita pun selesai. Saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.